karena kita tidak punya uang. Ya oke, selamat datang di konten baru saya, Referensi Karir. Jadi yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Aldi Harut Pratama. Jadi konten Referensi Karir itu saya bakal menghadirkan narasumber-narasumber dari berbagai profesi. Ini adalah narasumber pertama saya. Jadi tujuannya adalah biar teman-teman fresh graduate yang baru lulus dari kampus itu tahu kira-kira ada profesi apa aja sih di Indonesia ini, biar mereka tuh tahu, ada gambaran gitu, wah ternyata ada profesi ini, gimana cara masuknya, kerjanya itu apa aja gitu. Atau juga bisa ngebantu teman-teman yang baru lulus SMA buat milih jurusan di kampusnya gitu, di kampus nanti gitu. Biar mereka tahu tuh, oh kalau kerjaan ini tuh harus masuk lewat jurusan ini gitu. Biar tahu karir kedepannya kayak gimana lah gambarannya. Benar. Gitu. Jadi ini narasumber pertama saya. Hai. Kenalan dulu lah. Hai, nama saya Wahyu Ramadan. Wahyu Gilang Ramadan. Ya. Backgroundnya lah. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan bidang studi Teknik Elektro. Teknik Elektro Ya. dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Umur saat ini 24. 24 tahun. Ya. Keren, 24 tahun tapi levelnya udah kasih tahu kerjaanmu sekarang. Jadi saat ini saya bekerja di Buana Karya Bakti, penempatan di Quality Control. Lebih tepatnya kalau posisinya sebagai asisten QC laboratorium. Asisten Quality Control Ya. Laboratorium. Jadi buat yang belum tahu, kalau di perusahaan lain asisten itu mungkin selevel supervisor ya. Supervisor ya. Cuman kan kalau emang kayak di industri perkebunan namanya itu asisten. Ya. Level itu supervisor. Jadi ini supervisor quality control Ya. dengan umur yang masih 24 tahun. Ya, soalnya kan kami ya. Ya banyak soalnya. Ya apa namanya, awalnya itu kan dari manajemen development program kan, jadinya itu program yang disiapkan buat menepati kelas seperti supervisor gitu sih. Ya, Jadi disiapkan buat itu. Ya, manajemen development program. Ya. Atau mungkin di perusahaan lain namanya manajemen train. Manajemen trainee ya. MT. Jadi dia tuh fast track karir lah, akselerasi karir. Akselerasi karir. Boleh ceritain program MDP-nya tuh? Jadi ini saya waktu itu kan ini Mas, apa namanya, proses perekrutannya kan memang khusus buat ITS, tahu saya waktu itu kan. Jadi saya itu kayak semacam kipu-kipu itu nyari-nyari pekerjaan, lowongan-lowongan itu. Ternyata pas waktu itu saya ngikutin salah satu Instagramnya dari ITS itu, ITS Career Center kalau nggak salah tuh. Jadi saya dapat info lowongan kerja di BKB itu ya dari situ. Nah, jadi pas di situ mumpung di apa namanya kebutuhannya itu kan ada teknik elektro sesuai dengan jurusan saya, makanya saya berani daftar. Apa aja tuh yang diminta? Apanya? Jurusan-jurusannya? Pertama itu teknik fisika setahu saya, terus teknik informatika, teknik elektro, sama teknik mesin. Oh, gitu. okay. Ini rekrutmennya dulu di Surabaya. Iya, di Surabaya. Saya nggak nyangka juga waktu itu bisa masuk, soalnya kan waktu itu kan programnya ITS tuh, maksudnya itu kerjasama sama ITS kampusnya untuk. Cuma saya berani menekatkan diri buat daftar, ternyata malah dipanggil juga kan gitu. Jadi yang belum tahu, PT Buana Karya Bakti ini ada di dia ada di Kalimantan Selatan ya. Bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, penghasil minyak CPO. Ya, produk akhirnya itu CPO ya. Dan mereka saat ini kan sudah ada mau berkembang di Kalimantan Tengah tuh. Ya, lagi bangun pabrik. Jadi siapapun itu yang memiliki minat buat kerja di perkebunan kelapa sawit bisa tuh didaftar di PT Buana Karya Bakti. Mereka tuh butuh bakal butuh buka lowongan kerja lah buat orang-orang baru di sana. Dan menurut kemungkinan bakal buka program MDP lagi. Ya benar. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyoba dan jurusannya sesuai dengan yang itu tadi ya, listrik terus mesin dan lain-lain, informatika, fisika apalagi ya. Backgroundmu kan listrik ya, tapi penempatannya di QC. Biasanya kan QC kan kalau nggak kimia, teknik kimia. Yaitu jadi memang di MDP ini kan kita memang dituntut untuk belajar banyak hal gitu, tidak hanya terkait dengan elektro.
semua mulai dari proses sampai pada tahap QC-nya pun kita juga harus pahami. Nah, saya kemarin setelah melalui tahap MDP memang ditugaskan untuk belajar di quality control, diberi kesempatan lah seperti itu. Berarti emang dilihat dari program MDP-nya ini ya, Ya, lebih jadi cocoknya ya tertariknya dia di mana kan gitu. ya, kecenderungannya. Jadi MDP ini tahapannya kayak gimana dulu Ilham? Kalau boleh tahu? Tahapannya itu kita yang pasti disuruh belajar terkait dengan proses-proses di bisnis di perkebunan kelapa sawit, mulai dari kita kan memang di tempatannya kan di PKS ya, pabrik kelapa sawit. Jadi memang tahap belajarnya di tahap-tahap di PKS-nya saja gitu, mulai dari penerimaan buah sampai pada tahap akhirnya itu pelepasan produknya itu yang dikirim ke pelanggan gitu. Jadi pertama itu berarti pendidikan lah ya? Ya, selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Setelah 6 bulan itu baru pengangkatan jabatan menjadi acting staff lah seperti itu. Ya, acting di assistant QC. Jadi Jadi acting itu apa ya? Ojok training lah ya, OJT ya, kalau bisa dibilang apa ya? Percobaan untuk penempatan di posisi itu kan ya. Nah, dilihat apakah memang mampu, berarti lolos. Berapa bulan kemarin actingnya? Saya 6 bulan Mas. 6 bulan acting, terus 6 bulan acting langsung pengangkatan jadi definitif gitu. Tetap ya. Ya itu sih, selama saya penempatan di QC ini memang sangat berbanding terbalik dengan jurusan yang saya pelajari kan gitu. Boleh kasih tahu lah tugas-tugasnya di QC ngapain aja? Yang pasti di QC itu dia ada pengujian kan. Jadi kan QC itu dia kan melakukan inspeksi proses-proses di bisnis kelapa sawit itu. Mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir kita melakukan inspeksi, kita melihat mutunya. Nah, proses pengujian mutunya itu kan kita harus menggunakan satu metodenya kan metode menggunakan analisa kimia. Jadi memang di QC itu kita dituntut untuk bisa melakukan analisa menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti itu sih gitu. Asik sih. Ya, soalnya kan ya ini kita belajar baru banyak hal kan gitu. Yang awalnya saya itu di elektro ya kan belajar listrik, kok malah sampai di QC malah belajar kimia kan gitu. Tapi asik juga sih kan gitu. Nambah ilmu lah ya. Nambah ilmu. Jadi kita tuh bukan hanya tahu terkait dengan elektrik gitu saja sesuai dengan jurusan, tapi banyak hal gitu. Nah, terutama di kimia kan gitu. Apalagi pun kalau misalnya seluruh kita bicara proses bisnis ya berarti kita paham terkait dengan quality controlnya itu tadi gitu. Oke, sip. Sangat menarik. Iya. Jadi plus minusnya bekerja di sini menurutmu gimana? Di Ya spesifikasinya di inilah QC di sini ya. Buana Kayu Bakti ini. Yang pasti apa ini? Plus minusnya Plusnya itu begini. Belajar banyak hal ya. Ya kan. Mulai dari nol lagi itu kayak wah belajar banget nih, harus baca IK-nya segala macam, ini bahan-bahan kimia ini apa aja kan, proses analisanya bagaimana menganalisa dengan baik dan benar kan gitu. Terus bagaimana kita kan berhubungan dengan bahan-bahan kimia, terus gimana caranya kita tuh bekerja dapat terhindar dari pencemaran bahan-bahan kimia. Jangan sampai kan kita itu pencemaran lingkungan dia bisa akibat limbah kan gitu kan, jadinya bisa berdampak pada orang yang bekerja di situ. Itu sih. Terus minusnya itu ini karena mungkin ini ya awal banget ya, jadi kayak pusing aja gitu awal-awal. Iya, pusing. Masih butuh adaptasi lebih lah ya. Pusing ini kita ngadain apa sih supaya ngikuti ritmenya orang-orang kerja yang sudah lama di sini gitu. Oke. Anggotamu ada berapa orang? Anggotaku ada 10, yang 5 di grading sama 5 di laboratoriumnya gitu. Oh iya, jadi QC ini kan bukan hanya di laboratorium aja gitu. QC juga proses inspeksi buah yang masuk ke PKS juga, itu kita sebut sebagai grading gitu, orang grading. Ya itu sih. Oke. Ini deh. Kita boleh tahu nggak ya kira-kira kenikmatan apa aja yang didapat dari bekerja di sini? Pertama ya, kita tuh kan dibayarnya kan walaupun masih acting. Jangan bicara acting dulu deh. Pendidikan. Pas masih pendidikan lah, MDP. masih pendidikan, kita tuh dibayar mahal gitu. Perusahaan itu berani membayar kita tuh mahal, sedangkan kita tuh dituntut hanya
belajar gitu. Tidak seperti yang lain kan mereka dituntut buat kerja, bukan hanya belajar tapi bekerja fisik gitu kan. Nah terus kelebihannya kalau misalnya di perkebunan kelapa sawit itu fasilitasnya gitu, kita di sini diberikan mes ya kan, nggak seperti kayak misalnya di tempat kerja lain mungkin di Jawa gitu ya, kita dilepas aja gitu kan. Kita terkait dengan tempat tinggal itu kita tanggung sendiri. Jadi kelebihannya kalau saya lihat pertama dari segi gaji, terus fasilitasnya pun bagus itu banyak gitu, jadinya uang bersih ya. Uang bersih kita dapatkan itu banyak gitu. Jadi ada gaji pertama kan, yang di atas UMR sini. Ya gaji di atas UMR. Terus Padahal cuma pendidikan. Terus tunjangannya pun kita mengikuti setap gitu nah. Uang makan, terus bensin, sama apa lagi man? Pulsa ya. Sama lagi satu apa ya? Uang makannya sudah ya. Ya itu aja sih. Ya. Mes. Kalau mes ini kita benar-benar gratiskan, mulai dari listrik, air, segala macam. Pun kayak semacam apa ya? Fasilitas lampu segala macam itu masuk ke sini. Iya, kasur ya. Kasur tinggal aja. Ya tinggal di ini aja, tinggal nempatin aja gitu. Jadi uang gaji tuh awet ya. Awet gitu. Apalagi kalau masih bujangan gitu. Simpannya banyak. Kendaraan juga dapat. Kendaraan pun juga dapat gitu. Enaknya di perkebunan itu ya seperti itu. Ya cuman ada plus minusnya kan ya. Minusnya tadi tuh plusnya, minusnya ya kita tinggal di tengah perkebunan, jauh dari perkotaan. Tengah sawit lah ya. Ya buat sampai ke jalan raya itu sangat jauh dari tempat PKS-nya gitu. Sekitar 13 km itu kurang lebih 1 jam lah dengan kondisi jalannya seperti itu kan. Jalan tanah. Sinyal. Kalau adapun sinyalnya juga kita juga susah. Itu tidak semua tempat itu dapat sinyal yang bagus. Dia hanya pada titik-titik tertentu aja sih gitu. Ya plus minus lah ya. Ya plus minus. Pokoknya kalau kamu mau di sini ya gitu, senangnya uang banyak. Uang banyak. Cuman ya minusnya jauh dari perkotaan. Jauh dari keluarga. Ya. Oke. Ya deh, gitu aja mungkin lah. Mungkin ada pesan-pesan ya. Iya, apalagi saran-saran aja buat teman-teman yang fresh graduate mungkin. Ya gini ya. Menurut saya program MDP itu merupakan program yang bagus untuk teman-teman yang fresh graduate, karena itu merupakan program yang dikhususkan buat fresh graduate untuk up karir program akselerasi gitu. Jadi ketika kalian bekerja dituntut belajar, setelah itu penempatannya itu selevel dengan supervisor, tidak seperti yang lain mungkin kan mulai dari bawah gitu, mungkin dari operator naik ke jadi mandor atau disebut foreman kan di Jawa kan, baru naik ke supervisor gitu. Butuh waktu lah, makan umur. Iya, itu kurang lebih kan beberapa tahun kan, seperti yang di sini kita hanya program belajar cuma 6 bulan, terus acting kurang lebih 6 bulan, setahun pun kita sudah menempati pada tingkat supervisor. Kamu udah berapa lama di sini? Aku saat ini sudah 1 tahun ya, sejak awal itu kan kami kan direkrut bulan Februari kan ya, berarti ini sudah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan lah gitu. Oke, berarti ya MT itu ya program mahal lah ya, kalau bisa ya teman-teman cari ya program MT atau nggak harus di perkebunan kelapa sawit, dimanapun, yang penting itu MT atau MDP apapun namanya itu, program percepatan karir itu sangat bagus bagi kalian yang fresh graduate. Mantap. Sip. Tepuk tangan dulu,